Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Mari kita langsung masuk ke topik yang lagi bener-bener mengguncang dunia olahraga. Bayangkan ini, sebuah kejadian yang rasanya nggak masuk akal baru aja terjadi di Piala Thomas 2026. Timnas Indonesia, raksasa bulu tangkis dunia, yang selama puluhan tahun selalu bikin lawan gemetar, secara mengejutkan gugur di fase grup. Ini bukan sekedar kalah biasa teman-teman, ini adalah rekor terburuk dalam sejarah. Sebuah pukulan telak buat seluruh ekosistem bulu tangkis tanah air. Coba perhatikan angka ini, 14. Ini bukan sembarang angka ya, ini adalah rekor. Rekor mutlak sepanjang masa gelar juara Piala Thomas yang berhasil dibawa pulang oleh skuad Merah Putih. Berkat angka 14 inilah, kita dengan bangga menyandang gelar sebagai Raja Thomas. Tapi sekarang, coba bayangkan kontrasnya yang bikin merinding. Keperkasaan dari 14 piala itu harus nabrak tembok realitas yang sangat pahit. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, sang raja harus angkat koper paling awal. Luar biasa mengejutkan. Oke, mari kita langsung bedah aja nih alur pembahasannya. Kita akan mulai dari sejarah kelam Thomas 2026, runtuhnya sang Raja Thomas, petaka melawan kuda hitam, akar masalah dan evaluasi PBSI, dan terakhir, alarm keras masa depan. Kita bakal bongkar semuanya, dari lapangan sampai ke sistem manajemennya. Bagian pertama, runtuhnya sang Raja Thomas. Nah, untuk benar-benar paham seberapa monumental sih skala kegagalan kita di tahun 2026 ini, kita harus mundur sedikit ke belakang dan melihat kanvas sejarahnya. Turnamen legendaris ini mulai tahun 1949, lalu Indonesia debut dengan sangat magis di tahun 1958 dan langsung keluar sebagai juara. Sejak saat itu, bayangkan, dari 30 kali kita ikut serta, rekor tim putra kita tuh nyaris sempurna. Kita selalu lolos dari fase grup sampai akhirnya dapat gelar ke-14 di tahun 2020. Sebelumnya, pencapaian paling jeblok kita itu cuma terhenti di perempat final tahun 2012. Jadi, melihat apa yang terjadi di 2026, memperlihatkan gimana rekor tanpa noda selama lebih dari 6 dekade itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kita lanjut ke bagian kedua, petaka melawan kuda hitam. Nah, yang paling menarik dari sini adalah taktik dari lawan kita. Tim Prancis ini datang bukan cuma sebagai tim biasa. Mereka adalah kuda hitam yang lagi on fire setelah menang kejuaraan Eropa. Mereka main super agresif dengan menaruh 3 pemain tunggal terkuat mereka secara beruntun di awal pertandingan. Dampaknya bener-bener petaka beruntun buat kita. Jonathan Christie takluk dari Christo Popov. Pemain muda kita Alwi Farhan kewalahan nahan power Alex Lanier. Dan di laga ketiga yang bikin jantungan, Anthony Ginting kalah tipis banget dari Toma Junior Popov. Dalam sekejap mata, kita langsung tertinggal 0-4 setelah Sabar dan Reza juga kalah. Walaupun Fajar dan Fikri berhasil menang di akhir, ya, itu sama sekali nggak bisa ngubah nasib kita yang udah hancur duluan gara-gara strategi mereka. Masuk ke bagian ketiga, akar masalah dan evaluasi PBSSI. Kekalahan tragis di Denmark ini langsung bikin meledak berbagai kritik tajam. Pastinya beban mental para atlet kita sangat luar biasa berat. Kapten tim kita, Fajar Alfian, sampai harus menyampaikan, "Saya atas nama tim Thomas Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas kekalahan kami tadi malam." Kita tentu harus apresiasi jiwa besar mereka. Tapi, banyak pengamat dengan tegas menyatakan, menimpakan semua kesalahan ini ke atlet yang udah bermandi peluh itu sangat gak adil. Ini masalah manajemen. Dan ini menggambarkan dengan sangat jelas sebuah pola yang terus-terusan berulang. Coba dengar ini. Saya melihat atlet malah berlatih sendiri-sendiri. Pebulu tangkis Indonesia rasa tanggung jawabnya kurang. Tahu nggak siapa yang ngomong gitu? Taufik Hidayat. Dan itu diucapkan bukan kemarin, tapi di tahun 2012. Waktu kita mencetak rekor terburuk kala itu. Belasan tahun lalu, masalah kohesivitas dan mentalitas udah disorot tajam. Fakta bahwa penyakit yang sama ini muncul lagi sekarang, wah, ini pertanda jelas ada luka lama di dalam sistem yang sama sekali belum disembuhkan. Kalau kita rangkum dari berbagai liputan dan analisis pakar, kritik struktural ke PBSI itu bisa dikerucutkan jadi 4 masalah sistemik. Pertama, kayak ada rantai yang putus dalam pembinaan jangka panjang di level junior. Kedua, di saat dunia udah balapan pakai data biomekanik, investasi kita di sport science masih dianggap setengah hati. Ketiga, kita masih terlalu nyaman bergantung sama pemain-pemain lama. Dan terakhir, absennya parameter atau KPI sekelas dunia yang benar-benar tegas buat mengevaluasi para pelatih di pinggir lapangan. Karena kerusakannya ada di level sistem, ya jelas dong sekarang semua mata tertuju ke puncaknya. Bapak Komjen Polisi Fadil Imran, Ketua Umum PBSI periode 2024 sampai 2028. Publik benar-benar lagi nuntut pertanggungjawaban nyata.
Sebagai seorang jenderal polisi dengan rekam jejak yang disiplin dan pernah jadi sekjen PBSI, masyarakat tentu naruh ekspektasi tinggi. Pertanyaannya, berani nggak beliau menggunakan tongkat komandonya untuk merombak total birokrasi dan kultur evaluasi di Platnas Cipayung? Kita tiba di bagian terakhir, alarm keras masa depan. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Memang kita harus fair, Perancis mainnya super cerdik dan pantas dipuji. Tapi ingat, berbagai sumber sangat mewanti-wanti, kehebatan Perancis ini nggak boleh jadi celah buat pemakluman, nggak boleh dipakai jadi alasan buat lari dari tanggung jawab. Sebaliknya, momen memalukan ini harus wajib jadi bahan evaluasi total. Kita harus ngakuin ini sebagai kegagalan sistemik supaya bisa jadi pelajaran mahal, terutama buat melindungi talenta-talenta muda kita yang lagi ada di fase transisi yang rawan banget ini. Dan akhirnya, ulasan kita berujung pada satu pertanyaan krusial. Apakah tragedi di Denmark ini bakal dicatat sejarah sebagai akhir dari era keemasan raksasa bulu tangkis kita? Atau jangan-jangan tamparan sekeras ini justru adalah katalisator yang benar-benar kita butuhkan untuk perombakan total yang pada akhirnya memicu awal dari kebangkitan yang jauh lebih hebat? Jawabannya 100% ada di tangan federasi. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini sampai habis. Teruslah kritis, pantau terus perkembangan olahraga kebanggaan kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.